Saya Dede Junaidi, Guru Pendidikan Agama Islam di SMAN 22 Bandung. Saya sudah mengajar 14 tahun. Walaupun saya sudah kepala 5, tapi saya tetap semangat mengajar, mendidik anak-anak, serta menanamkan akhlak yang mulia. Setiap pagi, langkah ini membawa sebuah misi, bukan sekadar mengajar, tapi mendidik. Bukan hanya memberikan ilmu, tapi menanamkan akhlak yang mulia. Aku bukanlah seorang pahlawan, tapi aku percaya setiap pelajaran agama yang kuberikan adalah perjuangan kecil untuk membentuk generasi beriman. Mereka adalah harapan, dan tugas ini adalah ibadah. Tantangan sering datang dari zaman yang berubah hingga tantangan pribadi setiap sisi. Tapi keyakinanku tak pernah pudar bahwa setiap ilmu yang kutanam adalah bekal bagi kehidupan mereka kelak. Menyaksikan mereka tersenyum saat memahami ayat-ayat Allah, itulah puncak kebahagiaan seorang guru. Setiap tatapan mereka adalah jaminan masa depan yang cerah jika dipenuhi iman dan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan langkah ini, karena di setiap ruang kelas ada masa depan yang sedang kita bentuk dengan iman, ilmu, dan akhlak. Inilah perjuangan seorang guru pendidikan agama Islam. Nah, oleh karena itu, saya mengikuti PPG dalam jabatan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah saya lulus dan menjadi seorang guru yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Junaidi, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMAN 22 Bandung. Akan melaksanakan UKIN di kelas 12-3 dengan materi pembelajaran sejarah peradaban Islam di dunia dengan model pembelajaran yaitu problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian, sebelum pelajaran PA dimulai, kita baca Quran dulu seperti biasa. Sebelum baca Quran, disiapkan dulu ya. Disiapkan silakan oleh KM-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum belajar kita baca Al-Quran dulu surah Al-Insyirah ya, atau surah Alam Nasroh ya.
supaya kita dipermudah dalam segala aktivitas kita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wadana anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Aksal Syahban, Alfio Dimas Wicaksono, Ambara Putra, Arsya Raihan. Ya sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan ke bab yang kelima. Kemarin bab yang keempat tentang apa kemarin teh? Tentang waris. Jadi tentang waris itu sangat penting sekali. Kemudian hitung-hitungannya juga harus bisa ya, menghitung tentang waris. Karena warisan itu kan panas ya, merebutkan harta warisan, kemudian bisa persaudaraan terpecah, bisa ribut, berselisih paham, bahkan bisa sampai terjadi pertumpahan darah karena masalah warisan. Nah sekarang pada bab 5 ini Bapak akan, kita semuanya ya, akan membuka bab baru, yaitu bab 5 tentang sejarah peradaban Islam di dunia. Sebelum menyampaikan materinya, kompetensi awal kita adalah siswa memiliki pengetahuan dasar tentang sejarah dan perkembangan Islam serta pengaruhnya terhadap peradaban dunia. Ini kompetensi awal kita. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan perkembangan peradaban Islam di dunia. Yang kedua, mengidentifikasi bukti-bukti sejarah peradaban Islam di dunia. Kemudian menjelaskan biografi tokoh peradaban Islam di dunia. Yang Bapak sebutkan tadi ya, ada tokoh-tokohnya termasuk Ibnu Sina, Ibnu Rus. Di samping itu ada tokoh-tokoh pendidikan. Siapa ada yang tahu tokoh-tokoh pendidikan di dunia? Itu teman kalian ada namanya Muhammad Rashid Ridho. Salah satu ulama besar, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho. Itu beliau adalah ahli pendidikan Islam. Ulama besar ya, Rashid Ridho itu ulama besar. Mudah-mudahan Rashid Ridho jadi ulama besar ya, Rashid Ridho. Nah, bukti-bukti sejarah peradaban Islam itu banyak ya. Contoh misalnya di mana negara-negara yang tempat perkembangan Islam dunianya yang ada bukti-buktinya di negara mana aja? Arab sudah pasti. Spanyol. Palestina sudah pasti. Contoh Spanyol, di Spanyol ada apa aja peninggalan Islam? Masjid apa namanya? Al-Jabar. Ya, selanjutnya adalah kita akan ke model pembelajaran. Model pembelajaran seperti biasa adalah PBL. Yang pertama sintaknya itu ada 5 sintak. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil presentasi ya. Sesudah diskusi, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi, yang terakhir nanti ya. Nah kita simak dulu ya, ada video tentang sejarah Islam di dunia, sedikit aja. Islam sangat mengedepankan pendidikan. Pada praktiknya, hampir semua masjid memiliki sekolah dasar untuk anak laki-laki dan perempuan di akhir abad ke-9.
Hal itulah yang membuat peradabannya maju di masa lalu ketika Eropa sedang mengalami gelapnya abad ke-9. Sekolah pertama mereka berdiri di Madinah tahun 622 Masehi. Saat itu, umat muslim di abad pertengahan adalah orang-orang yang tahu satu dan selalu ingin mempelajari Kesultanan Ottoman di Turki. Mereka mendirikan pusat pembelajaran atau komplek yang memiliki masjid, sekolah, perpustakaan, dan tempat makan. Istilah pusat pendidikan ini disebut kuliah. Universitas yang dibangun peradaban Islam tersebar di penjuru peradaban mereka. Tercatat, universitas besar peradaban Islam yang paling selatan terletak di Timbuktu, Mali, Barat Afrika. Pada abad ke-12, universitas itu bahkan menampung sekitar 25.000 mahasiswa. Sedangkan universitas tertua adalah University of Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, yang masih aktif di Maroko, Al-Qarawiyyin. Didirikan pada 859 Masehi oleh saudagar kaya Fatima Al-Athiyah. Para mahasiswa di universitas ini menjalankan kuliahnya seperti kampus zaman sekarang. Mereka mengikuti ujian masuk, bergabung dengan kelompok belajar, dan harus mengikuti ujian akhir untuk bisa lulus. Kemudian pun dilengkapi dengan teknologi ini pada masanya untuk tidak mengalami gampang, jam pasir, dan jam lain. Semua itu bisa digunakan Ini jam ya, untuk menghitung waktu di lapangan dulu yang diawasi jam-jaman dulu seperti itu. atau mengawasi. Universitas tertua berikutnya masih aktif adalah Al-Azhar University di Kairo, Mesir, Nah ini yang berdiri sejak 1970 Masehi. Al-Azhar di Kairo. Mahasiswa muslim dari seluruh dunia hingga hari ini, termasuk dari Indonesia, yang melahirkan beberapa tokoh intelektual muslim seperti Mustafa Bisri atau biasa disapa Gus Dur. Tidak hanya diisi oleh kalangan muslim saja. Pada masa kejayaan peradaban Islam, siswa-siswa dari Eropa berkelana dari kota-kota muslim untuk belajar bahasa Arab dan turut serta memperhati gagasan dan gaya khas Islam. Dari beberapa yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa yang harus dianalisis ya untuk kelompok. Yang pertama, jelaskan perkembangan peradaban Islam di Asia dan Eropa. Jadi perkembangan seperti apa? Di Asia itu kan luas ya. Asia itu ada apa aja? Ada Cina, ada Malaysia, dan sebagai Eropa ada apa aja? Ada Spanyol masuk Eropa ya, Inggris dan sebagainya. Kemudian yang kelompok 2, identifikasi bukti-bukti sejarah peradaban Islam di Asia. Jadi bukti-buktinya apa saja sejarahnya, seperti di negara-negara Asia ya, di Cina bahkan, di Filipina atau negara yang lainnya. Jelaskan biografi tokoh-tokoh peradaban Islam kelompok 3 ya, di Asia dan Eropa. Ini kelompok 2 juga di Asia dan Eropa ya. Nah, biografinya tadi seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, Al-Ghazali dan sebagainya. Bisnya. Musa Abdul Qadir Jalani boleh. Nih Al-Khwarizmi boleh. Al-Khwarizmi. Ya, Al-Khwarizmi boleh. Sok apa nih? Sama yang Eropanya juga ya. Ya. Singkat aja lah. Singkat aja resume.
poin-poinnya aja. Iya. Berarti Di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis Islam dan perkembangan peradaban Islam di Asia dan Eropa. Pertama, perkembangan peradaban Islam di Asia dan Eropa memiliki hikmah yang signifikan. Sekarang, Islam membawa kemajuan dalam bentuk pengetahuan, seni dan budaya. Dengan proses seperti hobi global dan Al-Azhar menjadi simbol intelektualitas. Penyebaran Islam melalui perdagangan dan juga penerjemahan karya ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Eropa turut Absen, siapa yang bagian absen? Absen, bagian absen. Ah. Ini dikenal sebagai Bapak Al-Jafar yang menjadi referensi utama dan pengamal terus ada ini Justina dan Al-Turki dikenal karena karyanya yang menjadi referensi utama dalam penelitian selama peradaban. Ada astronomi, Helmata Al-Basrani dan Nasir Al-Tusi mengembangkan metode observasi yang berkontribusi pada pemahaman pergerakan planet yang masih digunakan untuk sekarang. Lalu dalam bidang optik ada Optimus Al-Haytham dikenal sebagai Bapak Optik atau pionir dalam studi optik. Karyanya dalam optik mempengaruhi ilmu fotografi dan penglihatan. Banyak ilmuwan Eropa juga termasuk Roger Baron dan Kepler yang memakai ilmu optik Al-Hazen sebagai referensi utama mereka. Yang kelima ada kimia. Jadi Ibnu Hayyan atau Jabir dikenal sebagai tokoh kimia yang berkontribusi dan sangat berpengaruh dan dikenal di Eropa dan Asia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu terkait masjid. Yang pertama di Indonesia, salah satunya Masjid Agung Demak. Salah satu bukti kuat masuknya Islam ke Indonesia didirikan oleh Wali Songo pada abad ke-15. Ya. Selanjutnya ada Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia yang meninggalkan sejumlah naskah kuno serta peninggalan arkeologi. Dan selanjutnya ada sistem hukum dan adat Islam. Terdapat sistem hukum Islam di Aceh dan ada di sana yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Negara yang kedua yaitu Pakistan. Yang pertama, Masjid Badasahri dibangun pada zaman Kekaisaran Mughal, merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Yang kedua, Makam Muhammad Al-Jinnah. Tokoh penting dalam pendirian Pakistan dengan arsitektur yang diinspirasi oleh gaya Mughal. Yang ketiga ada Lembah Indus, tempat di mana peradaban Islam mulai berkembang di wilayah yang sekarang menjadi Pakistan, khususnya di bawah Kesultanan Delhi. Yang berikutnya Turki. Yang pertama Masjid Biru dan Hagia Sophia di Istanbul. Masjid bersejarah yang mencerminkan kejayaan arsitektur Islam di zaman Kesultanan Utsmaniyah. Yang kedua, Kekaisaran Utsmaniyah. Kekaisaran ini menyebarkan pengaruh Islam ke berbagai bagian
sebagian Eropa dan Asia dan meninggalkan jejak budaya dan agama yang kuat di kawasan tersebut. Yang di Eropa ada di Spanyol, yang pertama ada Masjid Cordoba, awalnya dibangun sebagai masjid pada abad ke-8 oleh dinasti Umayyah, sekarang menjadi katedral Cordoba. Yang kedua ada Alhambra di Granada, sebuah kompleks istana dan benteng yang mencerminkan keindahan seni dan arsitektur Islam. Yang ketiga ada Mesquita de Sevilla, menara masjid yang dibangun pada zaman Almohad. Terus yang keempat ada Universitas Cordoba, salah satu pusat ilmu pengetahuan di Al-Andalus, tempat para sarjana muslim. Lalu ada di negara Prancis, seperti ada Masjid Paris yang dibangun pada abad ke-20 sebagai penghormatan kepada tentara muslim yang berperang bersama Prancis dalam Perang Dunia Pertama. Masjid ini menggabungkan arsitektur mur yang terinspirasi tradisi Islam Spanyol dan Maroko. Selanjutnya ada pengaruh filsuf Muslim seperti Ibnu Rus dan Ibnu Sina. Ibnu Rus itu nama lainnya Averroes dan Ibnu Sina itu nama lainnya Avicenna. Mereka berdua itu mempunyai pengaruh di bidang filosofi benua Eropa yang mempengaruhi filsafat Eropa, khususnya Thomas Aquinas. Selanjutnya ada dari negara Portugal. Yang pertama ada Kastil Silvas. Kastil yang dibangun menjadi selama pendudukan Moor di Alberta. Struktur ini mencerminkan keahlian arsitektur militer Islam. Dan yang kedua ada kota Mantua. Kota ini memiliki banyak peninggalan arsitektur Islam, termasuk sebuah masjid yang kemudian diubah menjadi gereja. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Nanya. Silakan dengar yang ayah sampai itu kan gereja, jadi bilang juga Islam masjid, itu gimana ceritanya? Ada yang gereja, ada yang masjid. Yang pertama Cordoba. Ya, Hagia Sophia. Mana sih? Hagia Sophia. Hagia Sophia. Ada yang bilang gereja, ada yang bilang masjid. Itu gimana ceritanya? Perubahannya atau macam-macam? Ya, sekalian, itu hasil dari diskusi tadi tentang sejarah peradaban Islam di dunia. Bapak hanya satu aja ada motivasi untuk kita semuanya pada hari ini. Nah, ini sejarah Islam itu membuktikan bahwa iman, ilmu, dan kerja keras bisa mengubah dunia. Jadikan kesuksesan masa lalu sebagai inspirasi. Jadi itu sebagai inspirasi kita semuanya ya. Tokoh-tokoh Ibnu Sina, Ibnu Rus dan sebagainya itu adalah ulama Islam yang mampu mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan yang eksak sifatnya ya, yang dianggap susah zaman sekarang. Inspirasi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Nah, kalian semuanya nih adalah penerus sejarah itu. Nah, dan di tangan kalian semuanya kemajuan baru akan tercipta. Makanya contoh mungkin Najwan sudah membuat inovasi baru tentang apa kemarin teh? Mudah-mudahan di sini di kelas 12-3 ini ada penemu-penemu yang baru. Menemukan sebuah aplikasi, penemuan baru dalam bidang kedokteran, dalam bidang geografi, biologi dan sebagainya. Mudah-mudahan tokoh-tokoh zaman dulu menjadi inspirasi untuk lebih maju. Nah, oleh karena itu untuk pertemuan kali ini tentang sejarah peradaban Islam dicukupkan sekian untuk pertemuan yang pertama kali, dan kita akan lanjut pertemuan yang selanjutnya. Cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.